bagian pertama ada yang dinamakan isim. Isim itu ada ya, di bukunya sudah ada isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu saja sebenarnya kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab, entah itu di Al-Quran atau kitab-kitab Arab yang lainnya. Terdiri dari 3. Jadi ketika kita kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismi gitu ya, contohnya satu katanya Bismi kita ambil, itu mesti itu dideteksinya itu dari 3 itu. Ini jadi isim nanti ada punya anaknya, punya cucunya, punya cicitnya terus. Fi'il juga begitu, sehingga jadi tebal-tebalan buku-buku pembelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang kita berada di induknya, yang mana ini fondasi dari awal kita memahami ilmu tata bahasa Arab atau perubahan kata bahasa Arab yang kita disebut nahwu atau shorof. Pertama, pertanyaannya bagaimana cara mengenal bahwa kata itu termasuk isim, fi'il, atau huruf, kan begitu ya? Maka kita harus tahu dulu isim itu apa? Isim apa Pak sebelumnya? Kalau bahasa kita itu isim apa? Benda. Kata benda gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak semua kata benda ya, nggak selalu kata benda, bisa hitungan, bisa sifat dan sebagainya. Nah, supaya gampang memahaminya, kita langsung beralih kepada arti pembagian yang kedua, yaitu fi'il. Apa arti fi'il? Fi'il sudah dipastikan dia itu kata kerja, tidak ada arti yang lain. Sudah dipastikan fi'il itu kata kerja. Simpelnya begini, kalau ada kata yang memang artinya itu bukan kata kerja, pasti masuk ke isim. Karena isim lebih luas maknanya, bisa huruf, bisa hitungan, bisa arah, bisa sifat, pokoknya semua yang bukan kata kerja itu masuk ke isim. Lalu pertanyaannya, kalau memang semua kata kerja selain fi'il, kalau semua kata selain fi'il, kata kerja itu isim, apa huruf? Lalu apa huruf artinya? Kalau huruf itu ya kita tidak terlalu memfokuskan atau berpikir ke sana. Kenapa? Karena huruf itu dia itu bisa ketahuan dari artinya atau dari jumlah hurufnya gitu. Paling cuma 1 wa dan fa, maka 2 suma gitu ya. Kemudian dan itu sifatnya huruf itu penyambung kata depan. Kemudian dia tidak bisa dimengerti kalau belum disambung dengan isim atau fi'il. Huruf seperti contohnya wa itu huruf, dan orang tiba-tiba mengatakan dan gitu ya, itu belum dimengerti. Dan apa gitu ya. Kemudian belum dimengerti kalau belum disambung dengan isim atau fi'il. Itu huruf sifatnya yang penyambung-penyambung yang begitu. Jadi sudah bisa disimpulkan dari secara umumnya, maknanya itu untuk memahami secara umum fi'il kata kerja, patokannya fi'il. Fi'il itu pasti kata kerja, maka selain kata fi'il, selain kata kerja dipastikan ke isim. Huruf nggak usah kita pikirkan, karena huruf itu ya apa, kata-kata yang seperti itulah, yang pendek-pendek, kata sambung, kemudian kata depan yang seperti itu, yang tidak dimengerti kalau belum disambung dengan isim atau fi'il. Baik, itu yang pertama ya Pak ya, pemahaman umumnya. Kemudian apakah per item atau isim fi'il hurufnya itu bisa dideteksi? Bisa. Pertama, isim. Isim itu kalau bahasa kita itu kata benda, tetapi sebenarnya lebih luas dalam bahasa Arab itu maknanya. Yang bukan kata kerja itu pasti isim. Kemudian isim bisa dideteksi dari 2 cara. Yang pertama dengan cara mengenal artinya, atau kita lihat dari artinya, maknanya. Kalau artinya kan ceritanya kita itu lagi belajar terjemah ya, atau
otomatis kita tahu artinya, bisa mendeteksi dengan artinya. Cuman masalahnya bagaimana kalau seandainya artinya belum tahu, bisa dideteksi dengan tanda lafadznya. Nah itu. Nanti yang kedua. Sekarang ciri isim dari maknanya dulu Pak, dari artinya. Pertama, bermakna kata benda, kata sifat, kata ganti, keterangan waktu atau tempat. Ya pokoknya mah intinya mah kalau dari mana yang selain kata kerja itu isim, bisa gitu aja. Mau hitungan, mau angka, mau arah. Kemudian ini yang dikhususkan mirip huruf soalnya bentuknya, tetapi dia masuk ke isim. Apa itu? Yang mempunyai arti yang. Artinya yang. Seperti apa? Apa yang? Apa yang? Ma itu kan terdiri cuma dari 2 huruf, mim dan alif, itu mirip huruf. Makanya di sini dikhususkan karena dia mirip huruf, berarti dari artinya yang berarti yang, kemudian man, siapa yang, orang yang, itu mirip huruf tuh, tapi dia masuk ke isim. Kenapa? Karena artinya yang gitu. Alladzi, orang yang, nah itu. Kemudian yang ketiga, bermakna kata tunjuk. Kata tunjuk seperti apa? Itu hada, dzalika, ulaika, itu kata tunjuk. Demikian itu kadzalika, yang seperti itu kata tunjuk semua memang mirip-mirip huruf, tetapi itu masuk ke isim dikarenakan dia itu masuk ke dalam kata tunjuk atau isyarah namanya. Ini sebenarnya kurang nih satu nih. Yang selanjutnya dia itu ini tinggal tambahin, ada setelahnya sih. Isim domir, kata ganti. Kata ganti. Seperti dia, saya, kamu, kalian gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kum, yang begitu-begitu kata ganti itu pasti ke isim. Memang dari segi tulisan itu mirip huruf. Hum itu mirip huruf, cuma 2 kan, ha sama mim. Mirip huruf, tapi dari artinya itu kata ganti itu berarti masuk ke isim. Yang berarti yang, kemudian kata ganti dan juga kata tunjuk itu isim. Baik. Sekarang ciri isim dilihat dari lafadznya. Maknanya tidak tahu nih buram gitu ya maknanya. Karena kita belum lihat kamus juga contohnya. Maka bisa dilihat dari lafadznya terlebih dahulu. Yang pertama dari lafadz, ciri isim dari lafadz itu dari tulisan, dia itu diawali alif lam. Setiap ada kata yang diawali alif lam itu mesti isim gitu. Kalau dari lafadz. Kemudian diawali mim. Ma, mi, mu. Masjid. Ma-nya itu tempat. Sajadahnya sujud, masjid tempat sujud, musola tempat sholat, madrasah, mim ada mim ya, tempat dirosah belajar, matbah tempat masak, tobako itu masak, mimnya itu maknya itu tempat, di dapur matbah itu, maktab ini perpustakaan, maktab itu perpustakaan, maknya itu tempat, kata bahnya itu menulis atau buku-buku gitu, maktab tempat belajar atau buku-buku bersifat buku-buku dan menulis. Manjur. Mantap. Mantap. Manja. Ya isim itu emang isim semua aja. Muslimun, mukminun, munafikun, muttaqun itu mim semua kan? Nah itu mim. Diawali alif lam dan mim. Di awal ya, itu diawali cuma 2 tuh tandanya yang signifikan. Sekarang yang di akhirnya, kali di awal sekarang di akhir, diakhiri tak bulat atau disebut tak marbutoh. Sudah kebayang ya Pak ya, tak bulat, tak marbutoh itu kebayang kan? Kalau tak yang tidak bulat apa namanya Pak? Tak bukan marbutoh. Iya sih memang. Itu namanya tak maftuhah. Atau tak nih apa ya, tak maftuhah. Maftuhah itu dari kata fataha, membuka. Maftuhah yang terbuka, taknya itu terbuka gitu, enggak terikat. Kalau bulat kan terikat begini ya taknya.
Ini terbuka jadi maftuhah. Nah, ini ta marbutoh nih, ta marbutoh. Di akhirnya itu ada ta marbutoh. Satu. Kedua, diakhiri tanwin. Tanwin. An, in, un. Itu udah pasti isim tuh. Kalau ada ta marbutoh pasti isim. Kalau di akhirnya ta marbutoh, diakhiri tanwin, an, in, un itu pasti isim. Gak mungkin fi'il. Karena fi'il gak ada tanwin di akhir. Contohnya Contohnya apa? Masjidun, masjidan, masjidun, masjidin. Apalagi? alamin. Hah? Alamin itu pakai yana ya, bukan pakai tanwin, tapi pakai ya sama na. Alamina, gitu aslinya gitu. Jadi kalau yang tanwin itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alnya bukan ikut itu ya. Ada Ya. ada alif lamnya itu. Kalau alamin itu berarti tanda isimnya dari alif lamnya. Yang tanwin itu seperti rasulun, rasulin, rasulan, ya kan? Itu udah pasti tanwin. Taubatan. Taubatan, taubatin, taubatun. Nah, itu sama. Kemudian yang terakhir diakhiri kasroh, berakhiran kasroh. Kalaupun tidak ditemui tanwin anidun, tidak ditemui apa tak marbutoh, tidak ditemui di awalnya alif lam atau mim, maka setiap ada kata yang akhirannya kasroh, maka itu bisa identifikasi bahwa dia itu isim. Bisa dikira-kira dan dipastikan bahwa itu adalah isim kasroh ya. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selain ada alif lam ya, dia akhirnya kasroh. Bismillahirrahmanirrahim itu kasroh semua tuh. Kemudian apa lagi? Maliki yaumi, ya kan? Itu kasroh tuh. Nah, itu isim. Baik ya Pak ya? Ada yang ditanyakan silakan di isim. Sudah. Sama fiil itu bisa dideteksi dari dua, dari arti, dari lafaz. Dari artinya terlebih dahulu. Dari arti itu bermakna kata kerja yang berawalan ter, maknanya ya dari arti mempunyai makna ter atau bukan mempermakna, diawali katanya itu diawali ter. Contohnya apa? Memukul, meminjam, memandikan, memakamkan, mengurus gitu ya. Itu Kemudian yang beriman, bertakwa. Kemudian apa ya ter? Terluka, Tertarik, tertekan, terluka gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata Terbang. terbang. Iya, bisa terbang. Terbang itu kata kerja ya memang. Terbang itu kata kerja. telepon. Terima kasih. Terima kasih isim itu Pak. Ter ya, pokoknya berter. Itu Kalau terbaik ada Pak, terbaik. Terbaik. Terbaik itu isim. terbaik. Isim ya. Ya, masuknya ke isim sebenarnya. Terbaik. Tapi ini ternya itu ter yang memang dia itu kata kerja seperti terbang. Kemudian termehek-mehek apa ya? Tertipu. Tertipu. Nah, itu ada kata-kata yang nanti kita temui kalau artinya ada berter. Itu pun kalau dilihat dari lafadznya nggak ada tandanya, baru dari artinya. Jadi arti itu terakhir setelah dideteksi lafadz dulu. Kemudian yang kedua bermakna kata perintah. Lah, asalnya makan jadi makanlah, pergilah, ibadahlah, sembahlah. Kemudian apalagi ya, menjauhlah, mendekatlah, lah. Maka itu dipastikan fi'il, kata kerja. Iyalah. Lah. Iyalah. Sembahlah. Ini contohnya kalian makanlah. Makanlah. Itu dari makna, dari arti. Terus kalau dari arti cukup segitu saja, tidak banyak-banyak. Menunjukkan kata kerja aja yang pastinya.
Berarti harus tahu artinya dulu nih. Ya, kalau yang tahu artinya. Maksudnya kalau dari artinya, sekarang ada resep dari lafadznya. Dan ini memang harus dipakai untuk mendeteksi pertamanya. Lafadz dulu, kalau lafadznya nggak ada, tandanya baru arti. Seperti itu. Ciri-ciri fi'il dilihat dari segi lafadz, ada 3 terbaginya fi'il itu. Fi'il itu terbagi 3. 1 fi'il madhi. Madi. Madi. Itu di sana dituliskan ya. Madhi itu artinya lampau. Fi'il madi. Kata kerja yang bersifat lampau. Mim. Hah? Tulisannya Madi itu pakai. pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia madli tulisannya kan ya. Ya salah itu, salah. Ini salah. Oh. Letaknya salah. Yang betul Madi. Kalau bahasa do itu kan sebenarnya Mim. HI ya, madhi gitu. huruf Arabnya Itu mim, mim alif, ma panjang Panjang ma, di do pakai do. di pakai ya setelahnya. Iya. Madi. Tapi ya-nya bukan yang ada titiknya ya. Ya apa alif bengkok sebenarnya itu. Jadi bentuk ya madi gitu. Terlampau. Untuk lampau. ada spidol ya. Oh. Fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Mudhari. Mudhari, do-nya panjang, mudhari. Sedang atau akan, sedang berlangsung atau akan terjadi. Sekarang dan sedang. Ya, tapi walaupun nanti ada fi'il madhi yang artinya itu akan, jadi semoga. Seperti di doa itu pakai fi'il madhi itu. Lampau, tapi bukan maknanya lampau itu. Maknanya mendoakan supaya Allah memberikan setelahnya. Seperti apa? Barakallah. Barakallah itu barokah itu fi'il madhi. Jazakumullah. Ya, tapi maknanya semoga Allah memberkati. Fi'il mudhari apa ya? Sedang atau akan datang. Yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata kerja, amar perintah. Oh. Tadi itu yang arti akhirnya itu lah. Bukulah, mintalah, itu fi'il amar disebutnya. Iyalah. Sudah ya pembagiannya 3. Sekarang bagaimana cara melihat tandanya kan begitu ya. Nah di buku sudah ada itu contohnya. Di buku sudah ada contohnya. Fi'il madhi. Contohnya di buku bisa dilihat. Kita akan simak sama-sama. Fi'il madhi atau kita artikan fi'il artinya kata kerja, madhi itu lampau. Diakhiri waw alif. Jadi madhi itu semua tandanya di akhir, uniknya Pak. Semua tandanya itu di akhir, itu menunjukkan pekerjaannya sudah lewat. Wow, Arif. Ya, kita coba lihat, perhatikan madhi itu titik dulu, terus tandanya semuanya. Yang pertama waw alif di akhir posisinya, tapi kemudian ada ta mati, ta tum tu, nah itu kemudian kemudian apa ya udah seperti itu, ta ti tu tum na waw alif itu di akhir, dan tandanya semuanya di akhirnya. Contohnya yang diakhiri atau yang berakhiran tandanya itu waw alif, kita ambil dari kata zolama. Zolama itu menzolimi. Zolamu ada waw alif di akhirnya, itu apa? Fi'il madhi masuknya. Telah mendolimi. Mereka telah. Waw alif itu mereka artinya. Waw alif itu artinya mereka dalam fi'il madhi. Mereka telah mendolimi. Zolamat. Kedua tak mati. Zolamat itu artinya taknya itu dia perempuan. Dia perempuan telah mendolimi. Kemudian yang ketiga zolam tak. Tak itu artinya kamu laki-laki. Kamu laki-laki telah mendolimi, jadinya gitu. Kemudian zolam tum, diakhiri tum. Tum itu artinya kalian. Kalian antum. Kalian telah mendolimi. Selanjutnya zolam tu. Tu-nya itu aku. Aku telah mendolimi. Selanjutnya zolam na. Kami telah, nah itu kami artinya kami telah mendolimi. Itu fi'il
Tapi kalau digituin masih pusing. Kita bandingkan dengan fi'il mudhari'nya supaya perbandingannya terlihat. Yang kedua fi'il mudhari di sampingnya Pak ya, ada ya. Di sampingnya itu fi'il mudhari yang bermakna fi'il artinya kata kerja, mudhari artinya sedang atau akan, sekarang atau sedang atau akan. Baik, apa tanda fi'il mudhari yang paling signifikan, yang paling nampak? Fi'il mudhari itu selamanya tidak mungkin tanpa anita di awalnya. Jadi mesti ada anita atau anaitu. Mesti ada huruf anaitu di awalnya. Itu fi'il mudhari itu. Jadi lalu bagaimana cara memahaminya? Kalau tidak ada anaitu di awalnya, maka itu bisa dipastikan 80% fi'il madhi. Jadi ketika ditanya fi'il madhi, kenapa fi'il madhi? Karena nggak ada anita atau anaitu di awalnya. Karena anaitu itu punya fi'il mudhari. Apa anaitu? A-nya aku, huruf A ya. A-nya aku. Kemudian na-nya kami, ya-nya dia, ta-nya itu kamu. Seperti dalam contoh Pak, dalam contoh di kitab, di buku ada ya tuh, ana itu ya-nya tuh. Yash'uru diawali ya, dia sedang atau akan menyadari. Kemudian ya juga yash'uru, kalau ditambahin wawuna jadi jamak ya, dianya itu jadi mereka. Kemudian tash'uru, kamu sedang menyadari. Ash'uru, aku sedang menyadari. Nash'uru, kami sedang atau akan menyadari. Itu anita. Atau dalam kitabnya itu anaitu gitu disebutnya. Tapi anita itu disebut oleh orang Bogor aja sebenarnya. Orang Bogor itu supaya memudahkan jadi anita. Kalau dalam kitab itu anaitu. Anaitu. Jadi ya-nya itu nampak tuh. Apa anaitu? A, na, ya, ta gitu. Dan memang huruf-huruf di awal katanya itu walaupun itu mesti ada anaitunya, tapi anaitunya itu mesti berarti kata ganti. A-nya aku, na-nya kami, ya-nya dia. Kalau enggak bukan kata ganti, berarti bukan anita, itu bawaan dari sananya. Kata dasarnya seperti apa? Tabayun, tabayana, tabayun ada ta-nya ya. Itu ada anitanya. Iya, tapi tabayun itu ketika kita ngomong tabayun kan ada ta-nya dari sananya. Seperti apa lagi? Amanah. Amanah itu ada A-nya. Iya, tapi amanah itu dari sana. Ketika kita ngomong iman kan ada I-nya ya, ada A-nya ya. Memang udah dari sananya. Jadi A-nya itu tidak anita, seperti itu. Dan memang tidak diartikan A-nya itu tidak diartikan aku. Amanah beriman. Jadi cara memahaminya, kalau memang tidak ada anita di awalnya itu 80% fi'il madhi. Gitu saja ya Pak ya. Tas uru itu aslinya apa katanya? Sya'aro. Jadi kalau gitu, kalau saya bunyikan sa'arota itu berarti telah ya. Sa'ar. Dimatikan sebelum akhirnya itu. Ini kan kalau depan kan berarti kan ya. Tasuru. Kamu akan sedang. Tapi kalau menyatakan dia sudah lama menjadi sa'arta. Ya, karena saya ambil dari fi'il madhi tadi. Dimatikan. Akhirnya itu jadi huruf akhirnya itu jadi mati ketika dia dijadikan fi'il madhi ya. Oh, bukan sa'aruta ya. Berarti sa'arta. Tapi sa'arta, sa'arna, sa'artum gitu. Jadi mati dia sebelum kata-kata yang menjadikan madhinya itu mati. Jadi sama-sama ta, tapi tanya kita taruh di belakang, dia menjadi lampau. Tapi kalau kita taruh di depan, dia menjadi akan atau sedang. Ya, betul. Itu juga sama na juga kami. Kalau na-nya di awal jadi fi'il mudhari, anita ya, sedang atau akan. Tapi kalau na panjang di akhir jadi madhi. Cuma memang kita harus mempelajari huruf dasar lagi, karena ketika itu dipindah di belakang bunyinya jadi beda kan.
seperti sa'aruta menjadi sa'arta, jadi mati kan. Pokoknya patokannya tanya saja sudah. Tak di awal, tak di akhir. Jadi sementara patokannya itu Anita saja sudah. Nanti dong Anita. akhirnya ganti orang kan ya. Orang tapi Anitanya itu Bukan kata dasarnya. kata ganti orang. Memang nanti itu ada yang ini ada Anita kok gitu ya. Memang, tetapi itu Anitanya bukan kata ganti orang, tapi itu jarang. Tapi sebetulnya dari 100% itu paling 10%-an. Tapi sebetulnya berarti kata dasarnya aslinya itu belum mempunyai sifat ya. Belum mempunyai kata ganti orang. Kayak gini. Iya, Kalau yang kata dasarnya tadi sa'aru apa? Sa'aro. Sa'aro itu kalau kita belum kasihin kata ganti orang di depan atau di belakang, sebetulnya dia belum punya sifat ya. Ada sebenarnya. Di dalamnya itu ada yang dipastikan dia itu huwa. Dia laki-laki. Jadi ketika kata fiil ya, kata kerja, dia tidak ada tanda di awal dan tidak ada tanda di akhirnya, jadi aslinya gitu ya, maka itu dipastikan fiil madhi, masuknya gitu. Kenapa fiil madhi? Nggak ada Anitanya di awalnya, sudah begitu alasannya. Tetapi apa dong kata ganti orangnya? Huwa. Di dalam tubuhnya itu ada huwa. Kok nggak ada, nggak terlihat? Memang gitu. Memang tidak terlihat di mata, tapi di hati ada bagi yang sudah belajar. Maksudnya di hati itu dia tahu yang sudah belajar itu ada huwa di dalamnya. Seperti apa? Kholaqakum. Kholaqo itu kata aslinya, nggak ada Anita di awalnya kan, nggak ada tati tutum di akhirnya kan, kholaqo gitu ya. Kumnya kalian. Itu diartikannya bagaimana? Kholaqo itu menciptakan. Kalau kita artikan nggak ada kata ganti orangnya, menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan? Ada pertanyaan kan ya? Maka sebenarnya di dalamnya itu ada huwa. Dia telah menciptakan. Barulah dianya siapa? Ada kalimat sebelumnya Allah. Dia Allah. Tapi huwa itu belum menunjukkan apakah dia laki atau dia perempuan. Dia apakah laki-laki dia pasti laki. Huwa pasti laki. Kalau fiil dia itu aslinya belum ada tambahan awal akhir, itu pasti dia laki-laki. Nggak ada yang perempuan. Nggak ada yang lain. Karena perempuan itu, kalau perempuan ada tandanya. Kalau yang perempuan ini nih Pak, yang dolamat, tak mati, itu dia perempuan. Yang mana Pak? Ini nih, Oh. yang fi'il madhi dulu, fi'il madhi. Oh ini kan berarti Karena dia. ada waw alif kan ya. Ini kan sudah disambung nih. Kalau belum disambung dia laki perempuan. Aniaya gitu aja. Belum ada Dia mengenai berarti. Mana? Kalau ini kan sudah Belum disambung ada nih. waw alif gitu ya. Belum ada depan Belum atau ada belakang. Ya itu dia, pasti dia. Pasti Pasti dia dua. laki-laki. Oh pasti laki-laki. Ada nggak yang dasar tapi yang bukan laki-laki? Enggak, itu pasti. Kalau di Jerman misalnya ada der, das. Nah kalau di sini semua mesti laki-laki. Kalau kata dasar kata kerja itu mesti laki-laki. Itu Pasti uniknya. Pasti huwa. Bagus. Pasti Tak ada perempuan. pasti huwa. Karena kenapa? Karena perempuan ada tandanya justru. Kayak ini. Kalau zolama saja itu kan huwa ya, di dalamnya ada laki-laki kan ya. Kalau perempuan itu ada Zolamat. tandanya zolamat, itu menunjukkan perempuan. Dengan adanya tak mati di akhir, itu Perempuan. menunjukkan dia perempuan. Iya berarti kan sudah turunan itu bukan asli kan? Ya, sudah ada tambahan. Kalau wanita sudah ada tambahan. Pokoknya patokannya kalau asli kata kerja itu pasti huwa. Pasti. Dan pasti madi. Pasti madi juga karena nggak ada Anita. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan kita boleh melepas persuku kata. Kalau persuku kata kan berarti ini ada kata depan, kata dasar, kata belakang kan gitu. Suku kata belakang. Dan Tambahan ya. Suku tambahan ini di sini sudah memberikan menjadi kata ganti kan. Kata ganti Nah, orang. padahal kata ganti itu sendiri kan masuk di isim. Bisa kata ganti orang, bisa kata ganti benar, Ya. kata ganti aja. Tapi dia masuk di isim padahal kata Ya. ganti. Kata Jadi- gantinya sendiri itu isim, tetapi sebagai patokan tanda buat fiil. Fiil madi dan fiil mudhari itu Ya. dia akan ketahuan dengan adanya tanda yang dia itu dasarnya isim sebenarnya. Orangnya itu kan isim sebenarnya kan. Tapi sebagai tanda dan patokan pembeda antara fiil madi dan fiil mudhari. Ya artinya perbedaan untuk yang lampau dan yang sekarang Ya. itu harus ada sesuatu pengganti tadi tanda, orang ya. yang menggerakkan itu. Ya betul. Dan memang sebenarnya
orangnya ini nih, kata gantinya ini huruf-huruf yang begini itu memang dia subjeknya, subjek daripada kerjaannya itu sendiri. Nantinya itu akan jadi subjeknya dia. Seperti apa? Dia menyadari, si dianya itu ya itu subjeknya, menyadari, tetapi jadi tanda buat pembeda antara fi'il mudhari dan madi dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada yang nggak pasti ya. Hah? Karena kalau bahasa Indonesia kata-kata menyadari itu belum jelas Pak, laki atau perempuan. Kalau di sini kata-kata menyadari itu hurufnya di depan dan tambahan di depan me-nya sudah jelas siapa yang bergerak kan gitu. Ya, bisa diketahui lah ya. Ya. Bisa diketahui. Kalau bahasa Arab itu makanya ini kita bisa mengetahui antara tanda fi'il mudhari, fi'il madhi dengan ini nih. Dengan adanya huruf pengganti isim gitu kan, isim dia sebenarnya dengan adanya dia. Jadi Deteksi. tidak ragu-ragu lagi Pak. Sudah jelas siapa orangnya. Nggak bisa bersembunyi gitu. Iya, betul. Sudah jelas orangnya. Nggak bisa bersembunyi. Kalau bahasa Indonesia masih ada yang menyadari, menyadarinya itu siapa Iya. laki atau perempuan. Tapi kalau di gini nggak, Iya, kayak Arab nggak bisa, Iya. mesti keluar. Itu bedanya bahasa Arab. Tambah satu lagi waktu, Iya Pak. sedang dan lampau. Ya. Di sini otomatis sudah menunjukkan Pekerjaan waktu. itu selalu berkaitan tentang waktu. Hebat ya. Ada kata ganti, ada waktu ya. Jadi Sekaligus. jadi kata kerja itu fi'il itu walaupun dia aslinya tetap ada subjeknya di dalamnya, yaitu huwa ya. Nah itu dia perbedaan. Kemudian ini yang ketiga, fi'il amar, perintah. Apa yang membedakan fi'il amar? Yaitu kalau dari arti itu dari arti lah. Itu fi'il amar, makanlah, tidurlah, dari arti ya. Kalau dari makna dari lafaz yang diakhiri waw alif atau berakhiran sukun mati. Waw alif seperti kulu. Nah, itu kan waw alif ada di fi'il madhi. Memang waw alif itu bisa menjadi tanda buat dua fi'il. Satu fi'il madhi, kedua fi'il amr. Gimana bedanya? Membedakannya bagaimana? Gimana nih? Membedakannya itu sementara walaupun ada rumusnya. Sementara itu dari artinya dulu. Kalau memang di artinya itu kulu gitu ya, kulnya itu makanlah diartikannya, maka waw alif buat fi'il amr itu diartikan kalian. Waw alif kata perintah itu diartikan kalian. Kalau waw alif madhi itu mereka. Kenapa waw alif fi'il amr itu jadi kalian? Karena perintah itu mesti kepada orang kedua. Mesti kan nggak mungkin ke orang ketiga kan? Perintah itu mesti ke orang dua. Jadinya waw alif itu udah tadinya mereka kan, artinya mereka waw alif itu berubah dia jadi kalian. Kenapa? Karena kata perintah itu mesti ditunjukkan kepada orang kedua. Nggak bisa kepada orang ketiga atau orang pertama. Makanlah saya, nggak mungkin kan? Makanlah dia, nggak mungkin. Jadi disuruhnya itu ke orang dua.